Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Coba Ilham pimpin doa hari ini. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang tema 4, yaitu peduli lingkungan sosial. Subtema 2, perubahan lingkungan sosial, pembelajaran ke-1 kelas 3. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi isi teks surat tanggapan pribadi dengan tepat. Siswa dapat membuat tanggapan terhadap surat pribadi tentang permasalahan di lingkungan sosial dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi permasalahan sosial dengan tepat. Siswa dapat mengenali masalah yang dapat diselesaikan dengan mengurangi sejumlah uang dengan tepat. Siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan uang melalui pengurangan dengan tepat. Siswa dapat menyebutkan bahan alam dan bahan buatan yang dapat digunakan untuk membuat prakarya dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat karya dekoratif dari bahan lunak yang telah dipilih dengan rapi. Selanjutnya, coba kita perhatikan gambar di samping. Di sini ada seorang anak yang sedang melihat pemandangan sungai. Dia adalah Dina. Dina sedang bersedih hati. Ia teringat pengalaman liburan di rumah paman. Sungai di dekat tempat tinggal paman kini kotor. Semua bagian sungai tertutup sampah. Masyarakat di sana terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya. Dina berkirim surat kepada ibu guru menyampaikan kesedihannya. Sekarang ayo kita baca surat yang ditulis oleh Dina. Kota Kembang, 1 November 2016. Ibu guru yang terhormat, semoga ibu guru dalam keadaan sehat. Saat liburan yang lalu, saya mengunjungi rumah paman. Saya bersedih melihat sungai yang kotor. Saya ungkapkan kesedihan melalui sebuah puisi yang berjudul Sungaiku yang Malang, karya Dina. Sungaiku sayang, sungaiku malang, tak lagi kulihat bening airmu, tak lagi kulihat tanaman tumbuh di sisimu, tak lagi kulihat ikan-ikan berenang gembira, yang ada hanya tumpukan sampah menutupi seluruh permukaanmu. Tercium baumu yang tidak sedap, membuatku pengap dan dada terasa sesak. Bukankah seharusnya engkau bisa memberiku banyak? Ya, tapi karena ulahku sendirilah yang tak punya kepedulian untuk merawat dan tidak bersyukur atas manfaat yang kudapat. Salam hormat saya, Dina. Nah, setelah membaca surat tadi, ayo kita coba jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang menulis surat? Yang kedua, kepada siapa surat itu ditunjukkan? Yang ketiga, kapan surat itu dibuat? Yang keempat, di mana surat itu dibuat? Dan yang kelima, apa yang diceritakan di dalam surat tersebut? Nah, setelah menjawab pertanyaan tadi, ayo kita cari tahu sungai itu untuk apa sih? Sungai yang bersih membawa manfaat. Air yang melimpah dapat memenuhi berbagai keperluan. Sungai dapat menjadi sarana transportasi dan sumber pengairan. Sungai yang bersih menjadi tempat yang nyaman bagi ikan. Tapi sayangnya banyak sungai yang tak lagi berfungsi dengan baik. Sungai-sungai sekarang dipenuhi sampah. Sungai kotor menebar bau tak sedap dan penyakit.
Saat musim hujan, sungai meluap dan banjir di mana-mana. Air tanah pun tercemar limbah. Sungai berubah menjadi sumber yang mendatangkan bencana. Di sana ada Pak Amir, tetangga Paman Dina, tinggal di sekitar sungai yang kotor. Air tanah di sekitar rumah Pak Amir juga sudah tercemar. Setiap hari, Pak Amir harus menyisihkan uang untuk membeli air bersih. Jika setiap hari Pak Amir menyisihkan uang sebesar 10.000 untuk air bersih, coba kita hitung sisa uang Pak Amir pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Di hari Senin, uang Pak Amir 10.000. Uang yang dikeluarkan Pak Amir 7.500. Cara menghitungnya 10.000 dikurangi 7.500. Hasilnya 2.500. Sisa uang Pak Amir 2.500. Di hari Selasa, uang Pak Amir sama 10.000. Uang yang dikeluarkan Pak Amir 5.000, 2.000, dan 1.000. Coba hitung berapa sisa uang Pak Amir. Begitu juga di hari Rabu, uang Pak Amir sama 10.000. Uang yang dikeluarkan Pak Amir 5.000 dan 2.000. Coba hitung berapa sisa uang Pak Amir pada hari Rabu. Rabu berapa? Selain itu, di tepi sungai dekat rumah Pak Amir terdapat sawah yang luas. Anak-anak di sekitarnya senang bermain di sana. Mereka mencari tanah lempung yang ada di pinggir sawah. Mereka menggunakan tanah lempung untuk membuat aneka bentuk mainan. Ada yang membuat alas tidur, bantal, kursi, piring, dan gelas. Lihat betapa senangnya anak-anak tersebut bermain tanah lempung. Mereka membentuk berbagai mainan dari tanah tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga nanti kita bisa membuat aneka mainan dari tanah lempung dan dibuat dengan berbagai bentuk mainan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini, semoga kita bisa menjaga lingkungan kita, terutama sungai, karena kalau kita membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, nanti jika musim hujan datang akan terjadi bencana banjir. Jika bencana banjir tersebut datang, maka area persawahan akan rusak karena banjir. Selain itu, kita dapat mengenali masalah yang diselesaikan dengan mengurangi sejumlah uang dengan tepat. Kita bisa membuat karya dekoratif dari bahan lunak yang dipilih dengan rapi. Selain itu, kita juga dapat menyebutkan bahan alam dan bahan buatan yang dapat digunakan untuk membuat prakarya. Kita juga bisa mengidentifikasi isi teks surat tanggapan pribadi dengan benar. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.